Bab 8, Jejak yang Terlupakan. Malam itu langit gelap. Hujan turun rintik-rintik membasahi jendela rumah Nadira. Di sudut ruang kerja, ia duduk menatap laptop tua yang sudah lama tersimpan di lemari. Raka duduk di sampingnya, menyalakan lampu meja kecil. "Ini drive-nya?" tanya Raka. Nadira mengangguk pelan. "Aku belum buka ini sejak putus dari Rehan. Ada banyak file, tapi salah satunya menyimpan rekaman." "Rekaman apa?" "Rekaman saat Rehan memaksa temanku." Raka menegang. "Temanmu?" "Iya. Namanya Sere. Waktu itu kami dekat. Aku tahu Rehan pernah mendekatinya di belakangku. Tapi aku nggak pernah tahu detailnya sampai Sere mengirim rekaman itu padaku. Setelah dengar, aku langsung putus dari Rehan." "Kenapa kamu nggak laporin?" "Sere takut. Dia minta aku nggak menyebarkan atau menyebutkan namanya. Dia bahkan pindah kota." Raka menarik napas panjang. "Dan sekarang, kamu pikir ada orang yang tahu kamu simpan bukti itu?" "Aku nggak yakin. Tapi bisa saja. Kalau Rehan merasa terancam, dia bisa nyuruh orang buat ganggu aku." Nadira membuka folder bernama Confidential. Di dalamnya, satu file video tertanggal 6 tahun lalu. Saat video dibuka, suara tangis lirih terdengar, disusul suara laki-laki yang memaksa. Raka langsung menutup laptop dengan keras. "Kita harus lapor polisi. Kalau aku buka ini ke publik, nama Sar bisa terseret. Kita cari dia dulu. Kalau dia siap, kita maju. Kalau enggak, kita cari jalan lain." Keesokan harinya, Nadira dan Raka mulai melacak keberadaan Sere. Berbekal akun media sosial lama dan petunjuk dari email terakhir, mereka menemukan satu akun atas nama Sasha R. dengan foto yang familiar. "Ini dia," kata Nadira. Mereka menghubungi akun itu, dan 3 jam kemudian, Nadira mendapat balasan, "Dir, aku sempat takut kamu akan hubungi aku lagi. Tapi kalau ini tentang Rehan, aku juga lelah diam." 3 hari kemudian, mereka bertemu Sar di sebuah kafe tersembunyi di Bandung. Sar mengenakan hoodie. Wajahnya terlihat lelah namun tegar. "Kamu masih simpan rekaman itu?" tanya Sere setelah memesan teh hangat. Nadira mengangguk. "Aku nggak pernah tunjukkan ke siapapun, tapi sekarang seseorang ngirimin pesan misterius ke suamiku." Sar tertawa getir. "Dia masih menakutkan?" "Ya, bahkan setelah sekian tahun." "Kamu mau bantu?" Sere menatap Raka lalu Nadira. "Kalau ini bisa bikin dia berhenti menyakiti perempuan lain, aku siap." Mereka mendatangi pengacara perempuan spesialis kasus kekerasan seksual. Bukti rekaman, kronologi kejadian, dan kesaksian Sar disiapkan. Tapi pengacara itu mengingatkan, "Kalian harus siap, nama kalian bisa diseret, media bisa kejam. Tapi kalau kalian kuat, kasus ini bisa jadi tonggak untuk perempuan lain yang takut bicara." Nadira menatap Sar. Lalu keduanya mengangguk. "Kami siap." Pagi berikutnya, Nadira menerima telepon dari penerbit buku. "Kami mau nawarin kamu kontrak kedua. Tapi, kamu harus tahu, gosip soal kamu dan masa lalu Rehan mulai tersebar di forum online." "Siapa yang sebarkan?" "Belum tahu, tapi ada akun anonim yang bilang kamu fitnah mantan pacarmu karena dia nggak mau balikan." Raka mengepalkan tangan. "Ini serangan balik. Biarkan mereka bicara," kata Nadira tenang. "Kalau aku diam, aku juga ikut bersalah." Seminggu kemudian, konferensi pers digelar. Nadira dan Sere tampil bersama, didampingi kuasa hukum. Mereka tidak menyebut nama Rehan secara eksplisit, tapi isi bukti dan kesaksian cukup jelas bagi publik untuk menyimpulkan. Media sosial gempar, banyak yang membela, tak sedikit pula yang mencaci. Tapi yang mengejutkan, beberapa perempuan lain ikut bicara, "Aku juga korban dia. Aku pernah diancam Rehan saat nolak dia." Gerakan berani bicara trending di Twitter. Di tengah badai itu, rumah Nadira dilempari batu oleh orang tak dikenal. Polisi menganggap itu sebagai ancaman dan meningkatkan keamanan. Raka menyewa bodyguard untuk Nadira selama 1 minggu penuh. "Aku takut kamu kenapa-kenapa," ujar Raka sambil memegang tangan Nadira erat. Nadira menatap suaminya. "Kalau aku jatuh, jangan biarkan aku jatuh sendirian. Kita jalan bareng. Kalau kamu jatuh, aku yang tangkap." Malam itu, Nadira menulis bab tambahan dalam bukunya,
bukan sekadar kisah trauma dan penyembuhan, tapi tentang keberanian melawan bayang-bayang lama. Saat kamu memilih untuk bersuara, kamu akan gemetar, tapi di balik suara itu, ada kekuatan, dan kekuatan itu akan memanggil kekuatan lain. Bersambung ke bab 9, bukti yang mengguncang.